Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta. Dimanakah engkau? Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Hikmah Misteri, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Mau pesan apa, Mbak? Dani mengangsurkan buku menu kepada Anin. Anin terkesiap dengan kedatangan Dani. Dia begitu menikmati alunan musik pop yang dinyanyikan oleh penyanyi kafe di atas panggung. Formal banget. Kamu gak kenal aku siapa? Tanya Anin dengan menatap gelagat Dani yang menutupi senyumannya. Kebohongan laki-laki itu terbongkar. Siapa ya? Dani masih mencoba berbohong. Udah deh, gak usah bohong. Sok-sokan gak kenal. Oke, apa kabar Anin cantik? Aku bener-bener gak nyangka kamu udah berubah banget. Kabarku baik. Gimana temen yang lain? Lama gak jumpa. Semua baik. Tapi Leo udah gak kerja di sini. Dia udah nikah duluan tuh. Kamu pesen apa? Aku traktir deh. Es krim vanila aja satu. Aku gak lama kok, karena masih ada urusan penting. Oke, sip lah. Ditunggu ya pesanannya. Anin mengangguk dan tersenyum dengan tingkah Dani yang masih sama. Semangat dan senyumnya menularkan pada semua orang yang melihatnya. Waktu terus berputar, sehingga Anin berdiri untuk ke kasir. Sebelumnya dia berangkulan dengan teman-teman yang lama tidak jumpa. Lalu mereka pun bertukar nomor ponsel. Tak lupa Anin berkenalan dengan kasir pengganti Lia. Dia masih muda, tetapi terlihat sama cekatannya. Kak Dela lagi keluar, Nin. Ada kepentingan mendadak katanya, ucap Dani. Sayang banget ya. Gak apa-apa deh, aku balik dulu ya. Bye. Bye Anin, sering-sering kesini ya. Insya Allah. Anin pergi meninggalkan kafe yang lama dia rindukan. Sepeda motornya kini membawanya pada ruko-ruko yang pernah dilewati tahun kemarin sebelum dia bekerja di kafe. Jarak kafe ke ruko sekitar 10 menit. Tempat yang dia tuju sekarang mulai bersih. Tidak seperti dulu yang berantakan. Sampah banyak yang berserakan dan ada genangan air karena jalannya berlubang. Ruko tersebut berjajar rapi layaknya indekos. Namun beberapa ruko di sini sempat seperti disusun membentuk huruf U. Tempatnya juga strategis. Beberapa menit Anin melihat-lihat ada sebuah ruko yang masih tertutup rapat. Dia mengernyitkan dahi saat mengetahui bahwa ruko tersebut disewakan. Buktinya terdapat banner dan sebuah nomor yang sudah ditempelkan di sana. Anin kemudian mengambil ponsel dan menyimpan nomor tersebut. Semoga aku beruntung lah ya, gumamnya lirih. Ponselnya dia masukkan ke dalam sling bag, lalu dia pergi dan segera pulang ke rumah. Belum siang tiba tetapi panasnya sangat terik. Akan tetapi sore nanti biasanya akan turun hujan. Sebelum sampai ke rumah tantenya, dia mampir ke warung Mbak Yuli di gang yang sama. Cuma jarak rumahnya masih jauh beberapa meter. Sesampai di rumah tantenya, Anin memarkirkan sepeda motornya di garasi. Lalu dia mengambil kresek yang berisikan es oyen di cantolan depan sepeda motor. Tante, panggil Anin. Dia menoleh ke seluruh penjuru rumah, tetapi terlihat sepi. Ada apa? Tanya Leo dengan wajah dinginnya. Anin berjengkit kaget melihat Leo yang tiba-tiba menyembul dari samping sofa. Kamu ngagetin aja. Untung jantung ini gak copot, selora Anin dengan memegang dadanya. Dia tidak berpura-pura. Anin malah takut melihat raut wajah Leo yang terlihat tidak bersahabat. Iya, sedari dulu wajahnya tetap tidak ada imutnya sama sekali. Kalau jantungnya copot ya matilah, tukas Leo dengan entengnya. Kembali dia menunduk mengambil Lego yang berserakan di lantai. Ini anak ngomongnya suka bener sih. Anin membungkuk dan berbisik pada Leo. Kamu suka es oyen gak? Pasti suka dong. Nih buat kamu. Asyik. Mata Leo berbinar melihat bungkusan es di depannya. Dia langsung berdiri dan mengambil bungkusan es tersebut.
Lalu, tolong bukain ya. Anin merengut. Oke deh. Dia mengambil kembali es yang dipegang Leo. Kakinya pun melangkah ke dapur dan mengambil mangkuk kaca. Dibukanya bungkusan es itu, lalu cairan itu dituangkan pada mangkuk tersebut. Tak lupa 2 buah sendok dia taruh juga dalam mangkuk. Ayo, sini, duduk dulu. Leo duduk dan segera melahap es oyen kesukaannya. Mamamu mana? Kok sepi? Tanya Anin dengan menyeruput es oyen. Leo tak menjawab. Hanya jarinya seperti mengisyaratkan jika Anin tidak boleh bicara. Kenapa begitu? Tanya Anin lagi. Karena dia belum puas dengan jawaban Leo dengan bahasa isyarat. Kalau makan gak boleh bicara, gak sopan. Astaga, Anin merasa dimarahi oleh orang tuanya. Padahal di depannya anak kecil yang masih TK. Tiba-tiba dia ingat masa lalu. Dia menggelengkan kepala untuk menepis ingatannya. Aku boleh gabung gak? Anin memasang wajah cemberut. Lelaki yang baru saja datang itu malah tersenyum kegirangan melihat Anin begitu. Leo yang melihat keduanya tampak takjub. Anak gembul itu tetap menyeruput es oyen yang ada di hadapannya sampai tandas. Gak sopan kamu minum es oyenku. Astaga, pelit amat. Cuma sesendok loh. Masa gak boleh, ya kan Leo? Irsyad menatap Leo yang hanya menggedikan kedua bahunya. Anin hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah anak kecil itu yang sangat cuek. Kalau minta ya bilang, ambil aja deh. Aku mau ambil air dingin di kulkas. Sungut Anin seraya beranjak dan menghentak-hentakan kakinya karena kesal. Mia yang melihat sikap Anin seperti anak kecil yang sedang marah malah tersenyum. Wanita itu mendengarkan pertengkaran keduanya di dapur. Dia sedang menata kue bolu yang dibelinya kemarin. Dan dia mau menyuguhkan pada tamunya sekaligus sahabat kecil Anin yang dari kampung. Gak usah repot tante. Cuma bolu, silakan dicicipi. Makasih ya Syad, sudah bantu tante tadi. Untungnya saja Anin udah di rumah. Tante kepikiran tadi kalau Leo nangis karena tante pulangnya terlambat. Sama-sama. Tadi memang pas banget lihat tante kesusahan, bawa belanjaan yang kreseknya udah robek. Irsyad tidak sengaja melihat Mia membawa barang belanjaannya yang jatuh dan sudah kotor terkena tanah. Dia langsung meminta kantong kresek lebih besar kepada pemilik toko dan membantu mengemasi belanjaannya Mia. Dia juga berinisiatif membawa barang itu sampai rumah. Anin melangkah menghampiri mereka yang sedang asik berbincang. Lalu dia duduk dan mengambil bolu dengan melahapnya sekaligus. Kan Anin bilangnya nanti sore aja tante. Makasih ya Syad, udah bantu. Ucap Anin dengan mulutnya yang penuh kue bolu. Iya, sama-sama, jawab Irsyad seraya mengangguk. Netranya lekat menatap Anin. Wajahnya makin cantik apalagi pakai hijab terkesan sangat soleha. Saus dan kecap di rumah habis Nin. Ya beli deket aja malah beli ini itu. Maklum lah yang namanya ibu-ibu kalau udah ke toko belinya di luar dugaan ya. Mia terkekeh. Setelah menelan kue bolunya, Anin bercerita pada Mia jika dia sudah mendapatkan ruko untuk usaha kecilnya. Mia terkejut dan langsung memberi pertanyaan yang bertubi-tubi. Anin sampai gelagapan menerimanya. Dia pun menjawab satu persatu. Apalagi Irsyad yang kini baru tahu kegigihan Anin untuk membuka toko buku. Ternyata Anin hobi membaca buku rupanya. Sahabatnya itu tidak menceritakan keinginannya untuk buka toko buku, sampai dia mencari ruko sendiri untuk tokonya nanti. Kamu gak cerita ke aku kalau kamu mau buka usaha? Kan aku bisa bantu, kata Irsyad. Anin meringis serba salah. Emang aku sengaja, takutnya kamu sibuk. Mana ada aku sibuk meskipun kerjaku pagi terus. Tapi aku bisa ngajuin cuti kok, gila Irsyad. Ya kan gak harus cuti tiap hari. Nantinya aku bakal sibuk nyiapin ini itu. Masa aku ganggu kamu terus? Ya gak mungkin lah. Ya dibuat mungkin aja, kenapa sih? Lo kok sewot sih? Keduanya tertawa terbahak-bahak sampai lupa dengan Mia yang ada di samping mereka. Mia menghela nafasnya pelan seketika dirinya mengingat dulunya juga pernah muda. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja. Irsyad, tetap di sini dulu ya. Tante mau masak untuk makan siang. Mia beranjak ke dapur. Iya tante, aduh, jadi gak enak dengan tante Munin. Aku kayak numpang makan aja. Shh, jangan bilang begitu. Anggap saja sebagai tanda terima kasih.
Aku bantu tante dulu ya. Ya nggak enak lah kalau nggak bantuin. Tiba-tiba tangan Anin dicekal Irsyad. Gadis itu duduk kembali dan bertanya pada lelaki di depannya itu, seolah lelaki itu meminta sebuah jawaban. Nanti malam ku ajak jalan ke alun-alun, mau nggak? Tanya Irsyad pada Anin. Anin bimbang. Ya, dalam hatinya sangat senang, tetapi dia takut jika perasaannya kini terlalu menonjol. Dia tidak mau jatuh cinta lagi. Tapi aku besok kerja, Syad. Liburku cuma hari ini aja. Ntar kecapean deh. Anin terpaksa berbohong. Gak lama kok, bentar aja. Katanya kangen, mana buktinya? Ya udah gak kangen lah, kan kita tiap hari chattingan. Please lah Nin, ada yang mau aku omongin. Irsyad memohon kali ini. Hari ini adalah kesempatannya untuk menyatakan perasaannya yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Bagaimanapun caranya, Anin harus mau diajak jalan. Aku izin sama tante dulu ya. Boleh apa enggak kalau keluar malam? Baru pertama kali soalnya. Irsyad mengiyakan. Anin langsung berdiri menghampiri tantenya yang sudah menumis bumbu. Maaf tante, lama nungguin Anin ya. Ucap Anin sembari tangannya menumis bumbu balado yang semula ditumis Mia. Enggak. Kenapa kamu malah ke dapur? Irsyad kan sendiri ya Nin. Biarin aja lah. Anin tampak cuek. Mia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sikap keponakannya. Bumbu balado yang ditumis harumnya menguar sampai ke ruang tengah. Leo sampai kesal karena aromanya yang menusuk hidung. Mia pun menyuruh Irsyad untuk menjaga Leo sebentar di teras. Anak gembulnya itu memang tidak suka bumbu menyengat seperti bumbu balado ini. Anin meraih terong yang sudah digoreng di atas piring. Lalu dia masukkan ke dalam bumbu balado. Tak lupa ikan teri dia masukkan juga, sekaligus bumbu pelengkap yang sudah tersedia di kotak bumbu. Nin, Irsyad sepertinya punya perasaan lebih padamu, kata Mia dengan menatap tubuh ideal Anin. Gadis itu yang ditanya hanya diam tak menanggapi. Namun terlihat dari gerak-geriknya sangat gelisah. Mia pun melanjutkan omongannya. Bukannya tante mau mencampuri urusanmu, tapi apa kamu gak tahu itu? Anin menghela nafasnya pelan, lalu menoleh ke arah tantenya yang menunggu jawabannya. Aku tahu dia menyukaiku, tapi aku juga gak mau hubungan ini menjadi lebih jauh. Aku maunya sama Irsyad hanya sahabatan aja, gak lebih dari itu. Entah kalau Irsyad sendiri yang menolak. Apa kamu masih takut untuk jatuh cinta? Mia menyelidik. Entahlah tante, rasanya gak ada yang cinta denganku secara sungguh-sungguh. Aku hanya pantas dibuat mainan aja. Hei, bicara apa kamu? Jangan gitulah. Kamu hanya trauma. Tante juga gak memaksamu untuk cinta dengan Irsyad. Tante hanya tahu jika Irsyad menginginkan hatimu. Kalau kamu gak menyukainya, ya jangan dipaksa. Ikuti kata hatimu. Dan jangan terlalu menyalahkan takdir. Semua pasti mendapatkan cinta. Sudahlah. Maaf jadi kepikiran begini. Anin tersenyum. Dia melihat Mia dengan cekatan menaruh terong balado ikan teri di atas mangkuk kaca dan Anin memindahkannya ke meja makan. Mia pun membawa telur dadar yang dicampur dengan daun bawang, serta ada tahu tempe tumis kecap. Panggilin Leo dan Irsyad ke dalam, Nin. Kita makan siang bersama, suruh Mia. Tante, ya ada apa? Mia mengernyitkan dahi melihat gelagat Anin yang ingin bilang sesuatu. Nanti malam aku diajak Irsyad ke alun-alun. Apa boleh aku? Astaga Anin. Ya bolehlah sayang. Kenapa minta izin sampai setakut itu sih? Tante mengizinin karena tahu kamu keluar dengan siapa. Irsyad anak baik. Anak baik kok dia. Jalan saja sama dia. Sekalian cuci mata lah sana. Mia menyela omongan Anin. Setelah gadis itu menerima jawaban dari tantenya, dia tersenyum malu. Dia pun gegas ke teras memanggil laki-laki yang berbeda umur itu. Mereka ternyata asik main tebak-tebakan. Anin langsung menggendong Leo. Dia berlari kecil diikuti oleh Irsyad yang berpura-pura menangkap Leo. Anak kecil itu tertawa kegirangan. Mereka duduk dan makan dengan lahap. Berbeda dengan Irsyad, dia makan dengan pelan karena netranya terpaku oleh pemandangan yang sangat jarang dia lihat. Anin dengan segala kecerobohannya. Kamu makan kayak anak kecil aja. Nih, nasi sampai ke pipi segala.
Irsyad mengusap pipi mulus Anin dengan tisu. Mia langsung terpaku dengan tindakan Irsyad. Keponakannya malah salah tingkah. Tante kayaknya jadi obat nyamuk lagi deh. Seloroh Mia. Mereka kembali tertawa, kecuali Leo yang tidak mengerti pembicaraan orang dewasa. Meskipun musim kemarau baru datang, tetapi hawa dingin malam ini begitu menusuk kulit. Anin memeluk dirinya sendiri saat angin datang menerpanya. Dia yang alergi dingin sering mengusap hidung bangirnya yang terasa sulit bernafas. Irsyad dari tadi hanya mengawasi gerak-gerik Anin dari samping. Ingin memeluk gadis itu tetapi terlihat tidak sopan. Dia berinisiatif melepas jaketnya dan didekapkan pada tubuh Anin dari belakang. Makasih ya, Syad. Sama-sama. Kita makan yang pedas aja yuk, biar hidungmu gak buntu. Aku kasihan lihat kamu yang susah napas sejak tadi. Boleh deh. Makan bakso aja ya. Iya cantik, puji Irsyad sambil tangannya mengelus kepala Anin yang terbungkus hijab. Gadis itu menepis perbuatan sahabatnya. Dia merasa risih diperlakukan seperti itu. Iyalah, masa aku ganteng, ucap Anin dengan ketus. Dia langsung berlari untuk menghindari Irsyad. Lelaki itu dari tadi menempel terus padanya. Anin memilih duduk di bangku kosong pedagang kaki lima di pinggir jalan dekat alun-alun. Dia menolak ajakan Irsyad membeli bakso di ruko. Akan tetapi Anin tetap pada pendiriannya. Dia tidak suka membeli makanan yang tempatnya penuh dengan pengunjung, apalagi pengunjungnya kebanyakan laki-laki. Anin sampai bergidik membayangkannya. Bang, pesan bakso 2 ya. Minumnya apa mas? Kamu pesan minumnya apa Nin? Tanya Irsyad pada Anin yang sedang berkutat dengan ponselnya. Anin mendongak. Teh hangat aja lah. Irsyad menghela nafasnya dengan pelan. Secara berulang kali dia melakukan itu, sampai Anin keheranan dan bertanya pada Irsyad. Kamu kenapa sih? Dadamu sesak ya? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Jawab Irsyad dengan gagap. Tapi kamu tarik nafas gitu berulang kali. Kamu beneran gak sakit kan? Bukanin. Aku mau ngucapin sesuatu padamu tapi sulit. Irsyad menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia sangat senang jika Anin sangat perhatian padanya. Setelah dia merasa kegugupannya sudah hilang, barulah dia mengatakan isi hatinya yang lama dia pendam. Anin, tolong lihat aku. Aku mau ngomong penting, ucap Irsyad dengan mata menatap gadis cantik itu yang tersenyum ke arahnya. Mau ngomong apa? Jawab Anin dengan gugup juga. Dia sebenarnya tahu jika Irsyad menyukainya. Dia pun sudah siap menyimpan jawaban yang tepat untuk Irsyad. Kita sudah lama saling kenal. Saat kita masih kecil sampai sedewasa ini, aku dulunya menganggapmu sebagai adik cengeng yang harus aku jaga. Tapi lambat laun rasa ingin menjagamu berubah menjadi rasa ingin memilikimu. Aku baru tahu perasaanku itu saat kamu pergi dari rumahmu. Apalagi aku menghubungimu ternyata nomornya gak aktif. Omongan Irsyad terjeda saat pesanan mereka datang. Anin sampai sulit bernafas karena mendengar penuturan Irsyad yang lumayan panjang. Membuatnya mantap untuk menjauh dan tidak mau terikat oleh yang namanya cinta. Jadi, mau nggak kamu jadi pacarku? Tanya Irsyad yang kini memegang telapak tangan Anin yang menganggur. Gadis itu langsung menarik kedua tangannya. Sudah dia duga bahwa Irsyad akan menyatakan cintanya. Namun tempatnya sangat tidak memungkinkan. Coba pikirkan, di tempat tukang bakso di pinggir jalan, kenapa tidak bisa menunggu sebentar saja untuk menyatakan cintanya di taman alun-alun? Tempatnya sangat romantis di sana. Anin terlalu banyak memikirkan hal-hal yang akan dia tolak sebenarnya. Dia sampai menggelengkan kepala karena pemikirannya yang terlalu jauh. Aku jawab nanti ya. Baksonya udah manggil dari tadi. Kasihan dianggurin. Kakak Anin secara tidak sengaja dia membuat suasana canggung menjadi ceria lagi. Kemudian mereka bercerita saat mereka masih kecil. Suka berlarian mengejar gelembung-gelembung sabun yang dibuatkan oleh ibunya Irsyad. Kadang Anin yang sering merengek meminta diterbangkan layang-layang saat hari mau petang.
Irsyad yang tidak bisa menolak mengajaknya ke pematang sawah di belakang rumah. Mereka baru berhenti saat keduanya dipanggil untuk pulang ke rumah masing-masing karena matahari mulai di ufuk barat. Irsyad dan Anin kembali menyusuri pedagang kaki lima di sepanjang trotoar. Manik matanya menangkap pistol mainan yang gagangnya bisa menyala. Dia beli mainan itu untuk si kecil Leo. Setelah mendapatkan mainan tersebut, Irsyad mengajak Anin masuk ke taman alun-alun lagi. Udah mendingan hidungmu? Udah plong rasanya habis makan pedes. Makasih traktirannya ya, Syad. Sering-sering gini dong traktirin aku. Anin melangkah menuju kursi taman dekat lampu yang berbentuk bunga tulip. Tiangnya dihiasi dengan lampu LED warna-warni. Dia sejenak menghindari Irsyad saat tangannya akan digenggamnya kembali. Irsyad hanya menggerutu dengan tingkah Anin. Saat dia mendekati gadis itu, Irsyad masih penasaran dengan jawaban seperti apa yang akan dia dengar. Kamu senang ku ajak keluar malam begini? Tanya Irsyad yang menghadap ke arah Anin. Iya, aku hampir gak pernah keluar malam. Siapa yang ngajak? Gak ada. Mbak Medi juga pulang sebulan sekali. Ngajakin keluar ya ke mall. Malah tambah capek. Nin, gimana jawabannya? Kamu terima aku gak? Irsyad kembali meraih jemari lentik Anin. Tangan gadisnya itu sangat dingin dan basah oleh keringat. Dia tahu jika gadis di depannya itu sedang gugup. Dia pun juga deg-degan dengan jawaban Anin nanti. Kamu cinta banget sama aku, Syad? Ya. Kenapa mesti ditanya? Aku gak bohong, Nin. Sudah lama aku memendam rasa ini dan ini waktunya aku mengatakannya padamu. Jadi aku tunggu jawabanmu segera. Ujar Irsyad sedikit frustasi. Anin sepertinya mengulur waktu. Maaf sebelumnya aku gak cinta sama kamu, Syad. Aku menganggapmu hanya sebagai sahabat dari dulu sampai sekarang dan kamu bilang kita udah kenal lama dan pasti akan mempunyai perasaan yang sama. Tapi kamu salah. Jangan ditanya bagaimana perasaan Anin sekarang ini. Dia tidak menampik bahwa dia juga cinta dengan Irsyad. Namun perasaan itu dia kubur sedalam mungkin. Dia takut ditinggalkan, dia takut dicampakkan, dia takut dibuat mainan. Dan banyak alasan di benaknya sehingga hatinya terasa mati karena cinta. Kamu gak bisa bohong ke aku, Nin. Tapi ya gak apa-apalah. Aku menerima jawabanmu. Meskipun aku pernah menyatakan perasaanku padamu. Jangan sampai persahabatan kita renggang karena ini ya. Tutur Irsyad dengan menatap Anin lesu. Anin terkejut dengan jawaban Irsyad. Dia membenarkan ucapan lelaki itu bahwa dia tidak pandai berbohong. Baiklah, kita bakal chattingan setiap hari kok. Tenang aja. Anin memasang senyum lebarnya pada Irsyad. Lalu dia meminta pulang karena beralasan mengantuk. Dalam perjalanan mereka saling diam. Mereka lebih menyelami pikiran masing-masing. Irsyad dengan segala kecewaannya yang cintanya telah ditolak, dan Anin dengan kegudahannya yang merasa canggung dengan Irsyad. Anin, udah sampai, ucap Irsyad dengan suara bassnya sampai Anin bangun dari lamunannya. Iya, cepet banget ya sampai rumah. Anin menutup kegugupannya tetapi tidak berhasil. Jangan berbohong lagi. Bersikaplah biasa saja saat kamu ketemu aku nanti. Aku balik dulu. Mimpi indah ya, ucap Irsyad dengan melanjutkan sepeda motor yang dipinjamnya dengan kecepatan sedang. Anin masuk ke rumah tantenya dengan perasaan sedih. Benar, dia sangat sedih. Dia menolak cinta yang harusnya dia terima. Namun masa lalunya terlalu mendominasi. Ya Tuhan, apa engkau sedang mengujiku saat ini? Anin berjalan pelan dengan tatapan bingung. Dia takut jika keinginannya ditolak Bu Maryam, karena dia berencana untuk keluar dari pekerjaannya. Gaji yang didapatkan sudah melebihi perkiraannya. Dia juga sudah memikirkan untuk membuka usaha sendiri sebelum dirinya diterima oleh Bu Maryam. Dia juga tidak tega jika wanita parubaya itu pasti akan mencari penggantinya lagi. Seperti yang Mia bilang, Bu Maryam cukup sulit mencari karyawan pengganti untuk bekerja di tokonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa?
kok kelihatan sedih. Sini duduk dulu. Coba cerita sama ibu, ucap Bu Maryam dengan senyum tipisnya yang bisa menenangkan hati. Anin langsung duduk di hadapan Bu Maryam. Mereka berdua duduk lesehan di karpet, sedangkan badan Anin tertutup etalase yang penuh dengan tumpukan kue kering dengan wadah plastik mika. Jadi keduanya tidak akan terlihat dari luar saat sedang duduk ataupun rebahan. Sebelumnya, Anin mau minta maaf dulu sama Bu Maryam, karena mulai besok Anin izin tidak bekerja lagi di sini, kata Anin dengan mata menatap manik netra wanita parubaya di depannya. Loh, apa ada masalah, Nin? Kok mendadak? Raut wajah Bu Maryam terlihat cemas dan terkejut. Bukan Bu Maryam, tenang aja. Anin mau buka usaha sendiri, rencana mau jualan segala buku maupun komik. Masya Allah, Nin, kamu gadis yang sangat hebat. Ibu sangat terharu mendengarnya. Tidak apa jika kamu berhenti bekerja. Masih ada Nurma dan Putri di sini. Jadi sekarang hari terakhirmu untuk bekerja di sini, begitu? Iya, Bu. Bu Maryam tidak marah kan? Anin takut dia memberanikan diri untuk bertanya lagi. Tidak, Nin. Ibu malah dukung kamu sepenuhnya. Hati Anin sangat lega. Beban di pundaknya langsung merosot seketika. Dia langsung berdiri dan bekerja seperti biasanya. Ini adalah hari terakhirnya bekerja di sini. Anin dikejutkan kembali dengan nomor pemilik ruko yang akan disewanya. Ternyata ruko tersebut milik Bu Warsi. Sebelumnya rukonya dulu dipakai orang lain. Kini beberapa bulan kosong belum ditempati. Setelah datang ke rumah Bu Warsi untuk membicarakan harga sewa per tahun, Anin yang diantar Mia segera pulang ke rumah. Anin ingat jika hari ini kedatangan paket buku yang dibelinya secara online. Makanya pagi ini dia tergesa untuk pulang. Nin, Anin, panggil Irsyad yang terlihat berlari mengejar langkah Anin dan Mia yang menjauh dari rumah Bu Warsi. Akan tetapi Anin yang mendengar namanya dipanggil seketika menoleh ke arah di mana suara itu menyebut namanya. Tante duluan aja pulangnya, nanti Anin nyusul. Ya udah, Tante mau jemput Leo dulu ya. Iya Tan, hati-hati ya. Anin kembali menatap Irsyad yang sudah ada di hadapannya. Ada apa, Syad? Tanya Anin. Kenapa kamu ada di sini? Irsyad balik tanya ke Anin, membuat gadis itu membuang nafasnya kasar. Malah balik nanya lagi, sungut Anin dengan memasang muka cemberut. Wajah Anin langsung semringah karena dia senang membuat Irsyad menyesal. Padahal dia hanya mengerjai sahabatnya itu. Gini, aku ada perlu dengan Bu Warsi. Rencananya aku mau buka usaha jual buku atau komik. Pokoknya segala buku bacaan deh. Tempatnya di ruko Bu Warsi yang ada di Jalan Waskito itu. Lanjut Anin, dia bercerita dengan menggebu-gebu. Di situ tempatnya. Syad, udah dulu ya. Aku mau ngecek paketku udah datang atau belum. Ntar aku langsung ke ruko untuk bersih-bersih. Aku ikut. Anin menatap Irsyad dari atas sampai bawah. Irsyad makin tampan dengan rambut basahnya. Sepertinya dia baru saja mandi. Apalagi kaosnya lumayan ketat sampai membentuk badan. Apa dia sering ke gym? Anin malah memikirkan hal yang tidak berguna, membuat hatinya kembali berbunga. Kamu gak kerja? Tanya Anin seraya berjalan pulang. Diikuti Irsyad di sampingnya. Lelaki itu kekeh mau ikut dengannya. Kerjaku di shift, Nin, dari minggu lalu. Oh. Sesampai di rumah Mia, Anin terbelalak sekaligus senang karena paketnya telah datang secara bersamaan. Padahal dia membeli buku tersebut di toko berbeda. Dibukanya satu persatu, dibantu juga oleh sahabat lelakinya itu dan Fik. Semua buku yang dipesan sangat bagus dan terjaga. Dia menyuruh Irsyad untuk menaruh semua buku tersebut di ruang tamu dan segera mengunci pintu dari luar. Dia langsung menginstruksikan pada Irsyad untuk menyetir sepeda motor Mia satunya. Sepeda motor yang dipakai Mia tadi untuk menjemput Leo adalah milik Medi. Dia dibelikan ayahnya minggu lalu karena Medi mengeluh jika sepeda motornya kelewat jadul. Dasar anak manja. Sekarang keduanya menaiki sepeda motor metik keluaran lama. Ya, mereka melaju dengan kecepatan sedang. Waktu belum menunjukkan siang, tetapi panas teriknya sangat menusuk kulit. Irsyad menambah kecepatannya saat mendapat instruksi dari Anin. Pahanya kepanasan karena memakai celana kulot berbahan katun berwarna hitam. Padahal warna hitam menyerap panasnya matahari. Irsyad hanya menyeringai mendengar gerutuan Anin yang diboncengnya.
Jarak yang ditempuh ke ruko hanya 15 menit. Kini tangan Anin siap membuka kunci yang dipegangnya. Dan tara, ruko yang lama tidak dihuni menjadikan sarang laba-laba bertebaran di seluruh ruangan. Debu yang tebal memenuhi ruangan ruko dan sangat pengap karena terlalu lama tidak dibuka. Kayaknya hari ini kita harus perang melawan debu deh. Kotor banget, Nin. Selora Irsyad yang menepuk-nepuk lengannya yang terkena sarang laba-laba. Untung ada kamu kayaknya. Kerjaanku bakal cepat selesai deh, karena ada yang rela bantu tanpa dibayar. Emang sanggup mau bayar aku? Tantang Irsyad. Idih. Anin pergi meninggalkan Irsyad yang tertawa kemenangan. Dia merasa Anin sangat lucu saat marah. Sekembalinya Anin, gadis itu menenteng beberapa alat perang, yaitu sapu ijuk, alat pel, kemoceng, timba, dan kain lap. Irsyad gegas membantunya, kemudian keduanya saling bahu-membahu membersihkan ruko tersebut, sampai debu kecil pun tidak terlihat. Hari mulai petang, Anin sekarang sudah diantar pulang oleh Irsyad. Makasih Irsyad atas bantuannya tadi. Pasti kamu sekarang lelah banget ya. Sama-sama. Dengar Nin, lelahku akan hilang jika kamu tersenyum. Itu obat lelahku. Udah deh, gak usah gombal mulu. Aku anti dengan kata romantis. Pengen kujubit aja kamu karena gemas. Irsyad meletakkan sepeda motor tersebut di garasi, lalu izin pulang pada Anin. Aku pulang ya sayang ya. Ih, apaan sih pakai sayang-sayang segala. Udah deh cepetan pergi. Irsyad terkekeh mendengar kekesalan Anin. Jangan terlalu benci sama aku. Takutnya nanti kamu jatuh cinta. Gak akan. Mentari sedang terik-teriknya memancarkan sinarnya ke bumi. Panasnya didambakan manusia yang saat ini yang sedang menjemur pakaian. Terkadang panasnya juga dibenci sebagian manusia saat mereka kegerahan. Sekumpulan awan putih tidak tampak di langit biru yang membentang luas di atas sana. Biasanya beberapa awan putih menggelantung seperti permen kapas yang diterbangkan angin. Anin menggumam menghitung pengeluaran kemarin saat dirinya membeli puluhan buku. Kebanyakan novel yang dibelinya bergenre romansa yang sangat digemari banyak remaja maupun dewasa. Deretan angka yang dia tulis di buku kecilnya membuat Anin tersenyum senang. Alhamdulillah selesai. Aku harus ke ruko dulu lah, mau cek meteran listriknya. Masih bisa digunakan atau enggak ya? Aku tanya Bu Parsi, malah beliau nggak tahu. Ujar Anin sembari meletakkan buku kecilnya ke dalam laci. Lalu dia mengambil sling bagnya dan keluar dengan menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kemarin gak minta tolong sekalian sama Irsyad ya, karena kasih ngobrol sehabis bersih-bersih. Jadi langsung pulang deh. Tangannya merapikan pasmina plisket yang dipakainya. Tak lupa memberi bros kupu-kupu yang disematkan di bagian leher samping kiri. Perfect. Rumah Mia jam 9 pagi begini biasanya sangat sepi. Karena Mia sedang menjemput Leo ke sekolah, kadang belanja keperluan di supermarket terdekat. Jadi Anin sekarang mengunci rumah tantenya dengan kunci cadangan yang diberikan padanya. Saat roda sepeda motornya memutar ke arah jalan raya, dia cukup lega karena kendaraan tidak terlalu padat. Coba sebelum jam 7 pagi dan sore sehabis asar, sepeda motor berbagai merek seakan dikejar hantu karena ingin mendahului satu sama lain. Jika jalan raya tersebut ke arena balapan, Anin jelas kalah tanding. Belum dengan bis atau truk yang tidak membawa muatan. Sama-sama saja mereka lebih egois. Orang mau menyeberang saja kadang sulit sekali. Ya karena tidak mau mengalah. Anin menyapa satpam yang sedang berbincang dengan seorang bapak-bapak yang berjualan nasi pecel. Selamat pagi pak, sapa Anin seraya memelankan laju sepeda motornya. Kedua lelaki berbeda pekerjaan itu menoleh bersamaan. Pagi juga anak Anin, jawab lelaki sang pemilik warung pecel tersebut. Dirinya langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarinya ke teras rukonya. Tampak dari jauh, dia menetap kejanggalan di rukonya itu. Dia memarkirkan sepeda motornya dengan asal. Tadi gubrisnya sepeda yang ditumpanginya itu terkena panas. Tetapi kini netranya menatap tanpa berkedip ke rolling door. Rolling door rukonya ada yang sengaja mengecat dengan pilok secara tak beraturan. Tulisan di bawahnya terkesan mengancamnya. Hidupmu gak akan bahagia. Huruf kapital yang tertulis di rolling door membuat Anin takut. Siapa yang mengancamnya? Dia tidak merasa punya musuh. Dia baru saja membuka rukonya, pembeli pun jelas belum ada yang datang.
karena Anin belum meresmikannya. Bagaimana mungkin secepat ini dia mendapatkan masalah lagi? Anin berlari ke gapura di mana dia bertemu satpam tadi. Kakinya belum melangkah jauh, satpam yang dicarinya menghampirinya. "Ada apa, Anin? Kenapa tergesa-gesa?" tanya Pak Satpam itu pada Anin. "Pak, kenapa rolling door punya saya ada yang iseng ngecat gitu sih? Apalagi ada tulisan ancaman, Pak. Apa Bapak tahu pelakunya?" tanya Anin. Anin gemeteran saat berbicara. Dia tidak bisa mengontrol emosinya sekarang. Dia begitu syok dengan kejadian hari ini. Hari ini dia mendapatkan ancaman dengan sebuah tulisan. Bagaimana nanti jika si pelaku akan melukainya saat dirinya lengah? Kini Anin mengatur nafasnya untuk meredam sesaknya di dada. "Duduk dulu, Nak. Saya juga baru tahu dari tadi saat mengecek ruko-ruko di sini. Saya juga nggak tahu siapa pelakunya. Mungkin tulisan itu dibuat saat tengah malam," tukas Pak Satpam yang bernama Sobirin dengan raut heran. Anin sebenarnya lelah dengan semua masalah yang silih berganti datang kepadanya. Namun masalah ini tidak boleh didiamkan terlalu lama. Bisa-bisa nyawanya jadi taruhannya. "Apa di tempat ini terpasang CCTV?" tanyanya kembali. "Wah, nggak ada, Nak." Anin menunduk lesu. Dia menutup wajahnya karena kesal sekaligus takut. Tak dipedulikan satpam yang di sampingnya masih berdiri saat Anin menjauh. Saat ini dia hanya melihat meteran listrik masih menyala atau tidak. Ternyata masih bisa digunakan. Terlihat dari lampu hijau kecil yang berkedip beberapa menit yang lalu. Berarti kabelnya mungkin ada yang rusak. Kemarin lampunya tidak menyala meskipun Irsyad sudah membeli lampu yang baru. Makanya ada orang iseng yang berani mencoret-coret rolling door-nya dengan leluasa karena lampunya mati. Sementara ini terpaksa teras rukonya gelap gulita. Setelah urusannya selesai, dia mengendari sepeda motornya dan berhenti sejenak menemui satpam tadi. "Pak, tolong 2 hari ini awasin ruko saya ya. Saya tolong ya, Pak. Kalau dibiarin nyawa saya jadi taruhannya. Orang itu sedang mengancam saya, Pak. Ini, Pak, saya bayar di muka," ujar Anin dengan memberikan beberapa lembar uang kertas berwarna merah kepada Pak Sobirin. Pak Sobirin kaget. Lelaki itu pun tidak bisa menolak karena tidak tega melihat wajah Anin yang ketakutan. Lantas uang kertas yang diberikan Anin langsung diterimanya. Gimana ya? Sebenarnya saya mau saja, Nak. Tapi waktu istirahat saya nggak ada." "Tunggu, nanti malam saya kesini. Tapi pas tengah malam biar anak saya yang jaga." Anak Bapak umur berapa? Kalau masih sekolah jangan disuruh jaga, Pak. Ini juga keadaan darurat." "Enggak, Nak. Kadang anak saya juga bantu kok. Dia sudah lulus sekolah SMA. Sekarang lagi cari kerja tapi belum dapat." "Kalau gitu tolong terima uang tambahan ini, Pak. Sisanya besok saya beri lagi. Oh ya, tolong kasih tahu anak Bapak. Nanti tolong difoto ya, Pak. Kalau terlihat ada orang yang mencurigakan." "Iya, Nak, beres itu." Pak Sobirin senang bukan main dengan bayaran diberikan Anin kelewat mahal. Anin pamit dan pergi meninggalkan Pak Sobirin yang tersenyum melihat uang yang cukup lumayan di genggamannya. Anin masih enggan untuk bercerita pada Mia. Dia takut Mia tidak memperbolehkan Anin untuk jualan. Apalagi Mia terlihat sangat sayang dengan Anin. Apa aku cerita ke Irsyad aja ya? Anin tampak berpikir. Enggak. Aku masih kesal dengan ulahnya kemarin siang. Apa itu yang diucapin? Sayang katanya. Sayang. Aku gak bakal kenal lagi tipuan cinta macam itu. Gak akan pokoknya. Sudah 2 hari Anin selalu terjaga. Hatinya belum tenang karena orang iseng yang masih saja mengotori rolling door rukanya. Anak Pak Sobirin yang bernama Rahman belum tahu siapa dalangnya. Entahlah, remaja itu jujur padanya atau sengaja berbohong. Tetapi dia juga tetap butuh tenaga Pak Sobirin untuk membantunya. Dirinya juga menceritakan semua peristiwa itu pada Irsyad. Lelaki berumur 27 tahun itu terkejut mendengarnya. Banyak pertanyaan yang dilontarkan pada Anin. Dia tidak bisa berdiam diri karena kerjaannya masuk shift sore. Terpaksa Isya tidak bisa bantu banyak. Hari ketiga Anin tetap berangkat menuju rukonya. Saat Mia bertanya padanya, dia menjawab sekadarnya. "Apa ada masalah? Cerita aja ke tante, jangan dipendam sendiri. Kamu kebiasaan, Anin. Kalau ada masalah selalu saja diam terus. Anggap saja tante ini teman curhatmu. Mungkin tante bisa ngasih saran loh," usul Mia dengan merangkul pundak Anin. Tantenya benar. Dia tidak bisa memendam masalah ini sendirian.
isi kepalanya hampir mau meledak karena memaksanya untuk tidak berucap. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.